Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat kemurahan-Mu, pimpinanmu di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melewati semuanya. Karena pertolonganmu saja kami mampu ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang tahu Sir Isaac Newton sebagai seorang penemu yang hidup di abad 18. Tapi jarang yang tahu bahwa ia juga adalah seorang teolog. Newton pernah menuliskan perenungannya tentang kitab Daniel 12 ayat yang keempat. Dan ia mengatakan bahwa mengacu pada apa yang tertulis di situ, maka suatu saat nanti di masa datang akan ada moda transportasi baru yang dibuat manusia yang dapat mencapai kecepatan lebih dari 50 mil per jam. Meresponi apa yang dituliskan dan dikatakan oleh Newton itu, Voltaire, seorang filsuf dan sejarawan, berkata, "Lihatlah pada otak super dari Newton yang menemukan gravitasi. Ketika ia mulai mempelajari buku yang disebut Alkitab yang berisi omong kosong itu, ia percaya bahwa pengetahuan manusia akan semakin meningkat, sehingga kita bisa bepergian dengan kecepatan 50 mil per jam." Voltaire menentang apa yang dikatakan Newton. Dan saat itu sebagian orang percaya pada Newton, sebagian lagi percaya pada Voltaire. Tapi perjalanan sejarah selanjutnya membuktikan bahwa perkataan Newton benar, sedangkan perkataan Voltaire sama sekali jauh dari kenyataan. Dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 ini tertulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat ini berbicara kepada kita untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut secara literal, tapi ini berkaitan tentang memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Kerinduan untuk mempercayai dan melayaninya. Salah satu cara untuk kita menguji apakah kita takut akan Tuhan adalah dengan mengajukan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Apakah saya akan mengikuti firman Tuhan ketika ada godaan dosa yang sangat menarik? Atau pertanyaan, apakah saya akan tetap setia kepada Tuhan sekalipun ada kesukaran dan penderitaan? Apakah saya akan bertahan hidup dalam kebenaran sekalipun orang lain memaksa saya untuk berpindah keyakinan? Kita perhatikan di sini ada dua hal dalam ayat ini yang dinyatakan, yaitu mengenal yang Maha Kudus dan takut akan Tuhan. Kedua sikap ini membawa dampak bagi kita, yaitu memberikan pengertian dan hikmat. Siapa dari kita yang tidak mau memiliki hikmat dan pengertian? Pada dasarnya semua orang ingin memilikinya. Tapi kenyataannya orang fasik menghina hikmat dan didikan. Sebagian orang tidak punya kerinduan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Hal yang membedakan antara orang berhikmat dengan orang yang bodoh adalah sikap pengenalan dan takut akan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhikmat kalau ia tidak mengasihi dan tidak mentaati pribadi yang maha kuasa, yaitu Tuhan pencipta segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita dari ayat ini adalah hiduplah dalam sikap kerinduan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya,
serta setia dalam iman kepadanya. Kasih dan ketaatan kepada Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian. Ini tidak berbicara tentang kepandaian secara akademis, meskipun hal ini bisa mengarah ke sana. Tapi lebih daripada itu, saudara, kita yang percaya kepada Tuhan akan diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian yang dari Tuhan untuk mengerti berbagai perkara, sehingga kita dapat mengatasi segala persoalan dan menjadi pemenang-pemenang. Mari hidup dalam takut akan Tuhan dan rindu mengenalnya lebih lagi dalam hidup kita. Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa hikmat, pengertian datang daripada Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan senantiasa memiliki kerinduan untuk mengenal-Mu ya Tuhan Yesus lebih lagi. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu ada di dalam kasih karunia-Mu, tidak meninggalkan dan tidak menjauhi Tuhan, tapi senantiasa dekat mencari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan juga yang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan Tuhan menyatakan solusi yang ajaib, jalan keluar, mujizat yang heran bagi setiap kami. Kuatkan yang lemah ya Tuhan, hiburkan yang susah, dan lepaskan yang terikat terbelenggu dosa. Berikan kemenangan kepada setiap kami yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkatilah juga ya Tuhan, semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih-Mu dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu ya Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.